Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran tumbuhan. Audio Jungle. Anak-anakku, agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Jangan lupa ucapkan tolong apabila butuh bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih apabila menerima bantuan. Tak lupa, dalam menghadapi new normal ini, terapkan 3M dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tentunya mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jaga kesehatan. Rika, Devi, dan Dennis bermain di rumah Bagas. Mereka membaca buku dongeng yang berjudul Bunga dan Delion. Kemudian mereka memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng tersebut. Bunga dan Delion. Pada suatu hari di negeri bunga diadakan sebuah rapat. Peri bunga yang bernama Ratu Tralala mengumpulkan semua bunga-bunga di istana. Semua bunga hadir di sana. Mereka melenggang-lenggong memamerkan keindahan masing-masing. Dengar-dengar, Peri Tralala akan memberikan sebuah hadiah pada bunga yang memiliki keunikan dan kelebihan yang tak dimiliki oleh bunga-bunga yang lain. Sambil menunggu kedatangan Peri Tralala, para bunga bercakap-cakap memamerkan keistimewaan yang mereka miliki. Mereka merasa paling cantik dan merasa paling pantas untuk mendapatkan hadiah dari Ratu. Bunga mawar, lihatlah warna putihku yang cantik, serta harumku yang sangat menarik. Pasti aku nanti yang akan menang dan mendapatkan penghargaan. Bunga matahari, belum tentu wangimu tak seberapa dibanding harum. Warna dan bentukku juga cukup indah dan menawan. Aku adalah lambang cinta kasih. Pasti aku akan menang. Bunga kaktus, kata Ratu, hanya bunga yang memiliki keistimewaan yang mendapat penghargaan. Itu pasti aku. Aku memang tak seindah kalian. Aku sangat kuat karena aku dapat bertahan hidup di daerah yang sangat tandus. Tubuhku juga menyimpan air dan dapat menolong para burung-burung yang kehausan lewat dalam perjalanan. Semua bunga yang berkumpul sudah angkat bicara membanggakan diri masing-masing. Hanya satu bunga saja yang diam dari tadi. Dia adalah bunga dandelion, bunga anggrek. Lihatlah bunga dandelion itu. Dia tak mampu bicara karena dia tak memiliki apa-apa. Dia tak seindah bunga mawar. Dia tak secerah bunga matahari. Dia tak sewangi bunga melati. Dan dia juga rapuh dan tak sekuat bunga kaktus. Bunga matahari. Dia itu sangat rapuh. Tertiup angin saja dia langsung terbawa. Bunga dandelion hanya bisa diam saja. Dia tak merespon dalam kediamannya. Dia mencoba untuk menjadi lebih tahu diri dan rendah hati. Dia yakin memiliki kelebihan meski dia sendiri belum mengetahui kelebihan. Tak berapa lama Peri Tralala pulang. Semua ruangan langsung terdiam
tak bersuara. Lalu peri menyatakan beberapa kata sambutan dan kemudian memberi pengumuman nama bunga yang mendapat penghargaan darinya. Semua bunga terkejut mendengar nama itu. Sungguh di luar perkiraan. Nama dandelion adalah nama bunga yang mendapat penghargaan dari Nabi. Banyak yang bertanya-tanya. Sebagian ada yang merasa tak terima dan tak adil. Apa yang dimiliki bunga dandelion? Dia tak memiliki keistimewaan apa-apa. Audio Jungle. Melihat para rakyat bunganya saling bergumam satu sama lain, akhirnya peri Tralala pun akan berangkat bicara untuk menjelaskan. Peri Tralala, bulan lalu aku melewati sebuah pulau yang sangat tandus. Tak ada apapun di sana, hanya hamparan luas tanah kosong dan berbatu. Lalu aku kemarin secara tak sengaja, aku melewati pulau itu lagi. Dan aku sangat takjub Audio dibuatnya. Jungle. Pulau itu kini terlihat hijau dan dipenuhi oleh bunga-bunga dandelion yang menari indah. Mungkin bunga dandelion memang tak sewangi bunga melati, mungkin tak seindah bunga mawar, tak secerah bunga matahari, dan tak sekuat bunga kaktus. Tapi dandelion adalah bunga lemah yang suka kebebasan dan akan menari dan mengikuti kemana angin membawa, hingga dia bisa terbang jauh sampai ke negeri antara. Dan ketika biji yang terbawa angin itu terjatuh di tanah dan tersiram oleh air, maka dia akan hidup dan terus berkembang. Hingga tak heran jika bunga dandelion juga memiliki cirikan bunga kehidupan, karena di mana ia terjatuh, di situ kehidupan baru akan muncul. Audio Jungle. Mendengar penjelasan peri Tralala, bunga dandelion menjadi sangat senang. Ternyata dia memiliki kelebihan yang sangat menawan, meski baru kini mengetahuinya. Sedangkan bunga-bunga yang lain merasa malu, karena dari tadi mereka menyombongkan diri dan menghina bunga dandelion. Tapi kini mereka mulai sadar bahwa kelebihan suatu hal itu tak hanya dapat dinilai dari apa yang bisa dilihat, tapi dari apa yang bisa dilakukan. Mulai saat itu para bunga berjanji untuk saling menghargai antara satu bunga dengan bunga yang lain. Kita perhatikan dari dongeng bunga dandelion ini terdapat tokoh beserta dengan karakternya. Nah, tokoh itu adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita rekaan, sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita. Nah, itu ada yang dikatakan dengan tokoh. Karakter. Nah, karakter itu merupakan watak, sifat, akhlak atau kepribadian tokoh dalam cerita tersebut. Nah, kita perhatikan di sini tokoh dalam dongeng bunga dandelion. Di situ ada tokoh bunga melati, mawar, matahari, kaktus, dan anggrek. Mereka memiliki karakter yang sama, yaitu sama-sama memiliki watak sombong dan tidak menghargai sesama bunga. Sedangkan tokoh bunga dandelion itu memiliki watak rendah hati dan tidak sombong. Di sana ada juga tokoh peri Tralala. Nah, tokoh peri Tralala ini memiliki watak bijaksana. Setelah itu, tentunya dalam sebuah cerita dongeng ada tema. Nah, tema dalam cerita itu adalah dasar dari cerita tersebut yang menjadi gagasan atau ide pikiran di awal pembuatan cerita. Berarti kalau kita perhatikan di situ, tentunya dasar ide cerita yang dibuat sehingga dia menjadi sebuah cerita adalah menceritakan tentang bunga dandelion. Jadi temanya itu adalah bunga dandelion. Audio Jungle. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Setiap hari Minggu Bagas memberi pupuk tanamannya, kemudian dia menyiram tanaman tersebut. Dia menata dengan rapi
tiba-tiba dia menjatuhkan kalimat saya tadi. Audio Jungle. Ia ingin meminta maaf kepada ibunya, tapi takut dimarahi. Bagaimana sebaiknya Bagas bersikap? Audio Jungle. Jika kalian melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf agar hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Audio Jungle. Jadi, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega, hubungan dengan orang akan tetap merasa lega, hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf itu memang diperlukan keberanian. Jadi, anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan dan meminta maaf adalah orang yang hebat. Saat meminta maaf dilakukan dengan tulus hati. Jika orang meminta maaf pada kita, memaafkan dengan ikhlas, kalian juga harus berjanji di dalam hati untuk menghindari lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi bersikap meminta maaf itu sangat dianjurkan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Jadi sebab dengan meminta maaf kita akan merasa lega, dengan hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Audio Jungle. Nah, ini untuk tugas pembelajaran 4. Seperti biasa, kalian kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Ini Audio Jungle. soalnya ada 4. Nanti ditulis di buku tulisnya seperti biasa. Untuk jawabannya dipoto dan dikirim ke WA pribadi saya. Terima kasih. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan, saya minta maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.